Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bisnis plan kewirausahaan, yaitu Yummy Donuts, dibuat oleh saya sendiri, Inggit Kartika, NIM 2018 13 30 007. Tugas ini dibuat sebagai syarat untuk mengikuti mata kuliah kewirausahaan kelas 6A Pendidikan Geografi di bawah bimbingan Ibu Dian Eka Amrina SPD MPD. Baiklah, langsung saja ke penjelasannya. Bab 1, tema atau judul bisnis plan. Tema bisnis plan saya yaitu Donat Kentang Cinta. Nama perusahaan saya yaitu berasal dari bahasa Inggris, yummy yang artinya lezat atau enak, dan donat juga berasal dari bahasa Inggris berarti donat, yang jika diartikan donat enak atau lezat. Slogan perusahaan yaitu Makan Doke Cikuy. Di sini kami sengaja memberikan slogan yang unik untuk perusahaan kami karena di era modern ini baik anak-anak dan generasi muda-mudi ingin mencari sesuatu yang berbeda, sesuatu yang jarang didengar, dan sesuatu yang unik. Nah, kata dokeci yang artinya donat kentang cinta, berarti makan donat kentang cinta kuy. Nah, yang artinya donat manis yang membuat pembeli sendiri terbayang akan ajakan makanan donat manis dengan rasa cinta dan kenikmatannya. Logo perusahaan yaitu ada warna merah, putih, kuning, dan gambar chef. Warna kuning melambangkan energi positif dan damai, dan warna merah melambangkan semangat yang kuat atau menyala-nyala seperti api. Warna putih melambangkan kesucian yang dasar warnanya yang memiliki arti kemurnian sebagai tanda bahwa makanan yang perusahaan kami jual itu halal. Gambar chef itu melambangkan seseorang yang pandai memasak. Langsung, bab 2, ringkasan eksekutif. Jenis usaha yang kami jalankan ini adalah manufaktur, di mana perusahaan memproduksi suatu barang dari bahan mentah kemudian dijual kepada konsumen. Dan juga termasuk jenis usaha makanan rumahan atau home industry, di mana perusahaan yang merupakan suatu kegiatan usaha yang bergerak di bidang makanan yang diolah di rumah. Kelompok sasaran usaha. Dalam menjalankan usaha ini, sasaran pembeli atau konsumen kami mencakup semua kalangan masyarakat, baik dari kalangan bawah, menengah maupun atas. Dari semua kalangan tersebut, sebagian besar mampu membeli produk kami yang ditawarkan, karena harga yang kami tawarkan cukup terjangkau untuk semua kalangan. Harga yang kami berikan yaitu mulai dari 2.500 sampai 5.000 per donat. Saya juga memasarkan dengan menggunakan media internet seperti Facebook yang sering banyak penggunanya. Dana yang diperlukan yaitu sebesar Rp55.000, di mana 1 kg bahan bisa menghasilkan 45 buah donat. Bab 3, deskripsi bisnis latar belakang. Di mana sekarang dengan perkembangan teknologi yang pesat, banyak orang berhati-hati dalam memilih dan membeli makanan. Karena pada zaman sekarang, banyak makanan yang mengandung zat-zat berbahaya dengan menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Apalagi sebagian masyarakat yang berada di kelas bawah memilih makanan yang hanya pada rasa yang enak dan murah saja, tidak memikirkan kandungan yang terdapat dalam makanan tersebut. Dengan itulah, saya bermaksud membuat makanan yang memiliki rasa yang enak, murah, berkualitas, dan juga aman dikonsumsi. Karena saya sering membuat donat, tercetus ide untuk berjualan, apalagi orang tua saya sangat mendukung. Nah, berjualan saya juga, dan selain itu juga masyarakat sangat menyukai donat karena donat dapat dinikmati dalam berbagai kondisi, baik di pagi hari maupun malam, dan juga berbagai macam rasa donat banyak disukai. Dengan alasan tersebut, saya membuat usaha donat, dan juga karena saya suka membuat donat untuk makanan di rumah saya, apalagi disukai keluarga saya. Dengan alasan itu juga saya memulai usaha donat yang saya beri nama Donat Kentang Cinta, dengan harapan pembeli dan konsumen tertarik untuk datang dan membeli donat. Visi, misi, dan tujuan. Visi, menciptakan usaha yang unggul dengan kualitas yang terbaik serta menjadi wirausaha yang sukses. Misi,
membuat produk yang berkualitas dan bermanfaat bagi konsumen, mengembangkan produk dengan harga yang dapat dijangkau semua masyarakat, kreatif dan inovatif dalam membuat rasa atau model donat yang baru. Tujuan, belajar dan mencari pengalaman berwisata dan mencoba membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Analisis pesaing dan peluang. Nah, pesaing pasar. Banyak sekali pesaing yang menampilkan produk donat dengan bentuk dan varian rasa yang unik. Ini terutama di pasar dan di sosial media. Tetapi disinilah kreativitas kita, bagaimana cara atau trik kita dalam menarik konsumen agar produk kita dapat membuat pesaing kita merasa tidak senang dengan tindakan yang kita lakukan. Peluang pasar. Produk donat juga menjanjikan dalam peluang usaha. Kenapa demikian? Karena sebagian besar orang menyukai donat sebagai makanan ringan dan dicocok dimakan dalam keadaan baik pagi maupun malam, apalagi dimakan sambil meminum kopi. Dan harga yang terjangkau, peluangnya juga bisa menjanjikan, tetapi tidak langsung mendapatkan keuntungan yang besar, tetapi bertahap demi tahap dan hasilnya pasti menguntungkan. Bab 4, aliran operasi. Jenis produk. Jenis produk yang kami jual saat ini adalah berupa makanan ringan tanpa menyampingkan kualitas dan lebih memperhatikan kesehatan dari makanan tersebut. Produk makanan ini tentunya akan diminati oleh banyak orang dalam kurun waktu yang lama dengan variasi yang unik dan berbeda. Dengan begitu, pembeli tidak akan merasa bosan. Nah, berikut varian rasa yang ditawarkan Yummy Donuts, antara lain donat kentang topping rasa coklat, donat kentang topping rasa coklat mesis. Nah, proses produksi. Untuk proses pembuatan cukup mudah dan bisa menggunakan peralatan yang sudah ada di rumah, misalnya baskom, wajan, serok, dan lain-lain. Tidak ada pengeluaran untuk sewa tempat karena dijual on delivery dan dijual di rumah, lebih praktis dan menghemat biaya. Sedangkan tenaga kerja yang dibutuhkan biasanya dalam produksi donat yang dilakukan oleh saya sendiri dan dibantu oleh mama saya karena ini usaha rumahan. Bahan baku bisa dilihat dan dibaca di layar ini. Dan cara pembuatannya juga. Selanjutnya logistik. Proses logistik merupakan proses aliran barang bahan baku menjadi barang jadi yang memiliki peranan sangat penting dalam melakukan persaingan dengan pasar. Logistik diperlukan untuk memberikan penjelasan mengenai proses suatu produk dapat tercipta sampai dengan proses penjualan yang dilakukan, yaitu pengadaan bahan baku. Didapat dengan pembelian di warung atau swalayan terdekat. Persediaan bahan baku, menghitung laba penjualan dari hasil pemesanan konsumen yang agar bisa mengetahui jumlah yang akan diproduksi untuk esok. Produksi, memasak bahan baku menjadi makanan ringan. Penjualan, memasarkan di dekat rumah dan menggunakan media sosial seperti Facebook yang sering banyak penggunanya untuk di daerah saya. Pencatatan, pemesanan donat yang sudah di-keep atau dicatat tidak boleh di-cancel atau dibatalkan. Flow chart bisa dilihat di layar. Bab 5, marketing dan strategi. Nah, adapun strategi pemasaran yang dilakukan adalah 1. Dari pembeli satu ke pembeli lain. Nah, promosi ini promosi yang paling sederhana serta tidak memerlukan banyak biaya. Cukup bercerita dari satu teman ke teman lain atau keluarga mempromosikan secara tidak langsung konsumen atau masyarakat sehingga tahu usaha tersebut. Nah, 2 itu dengan media internet, dengan memasarkan melalui sosial media seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain-lain karena sebagian masyarakat telah menggunakan media sosial sehingga masyarakat dapat mengetahui usaha ini. Yaitu kebijakan harga. Dari penetapan harga yang ditetapkan diusahakan jauh lebih murah dibandingkan harga pasaran. Nah, donat biasanya yang berkelas agar menarik minat konsumen lebih banyak karena cenderung orang Indonesia pasti melirik yang lebih murah dulu. Harga donat biasanya dipasarkan yang sekelas bervariasi 4.000 sampai 5.000. Tetapi untuk donat kentang ini kami menetapkan harga lebih murah yaitu 2.500 agar mampu bersaing dengan
bersaing dan untuk mendapatkan konsumen lebih banyak. Proyeksi laba rugi dan arus kas. Dengan mengambil asumsi dapat menjual rata-rata 100 buah, keuntungan dapat diperoleh di mana faktor biaya dihitung sebagai berikut. Tepung terigu 7.000 per kilogram, kentang 13.000 per kilogram, telur 1.500 per buah, gula pasir, harga susu yaitu 7.000, harga susu 10.000 per kaleng, gula pasir 7.000, total biaya 53.000. Tetapi di slide tadi saya menjelaskan itu 55.000 kan. Nah, dari 1 kg bahan bisa menjadikan 45 buah donat. Keuntungan bersih diperoleh harga jual sebesar 2.500 sama dengan 112.500 dikurangi total biaya 55.000. Dengan demikian dapat 60.500. Mungkin itulah penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.